dalam pertumbuhan karena sinar sangat-sangat minim yang bisa ditangkap dari penjarangan dari pelindung, bahkan yang di bawah-bawah sana kami pangkas total, teman-teman. Karena efek tadi kami turunkan pelindung, tentunya nanti pohon-pohon yang kita rawat akan dari konten yang kami buat kemarin, teman-teman, membunuh pisang hutan tanpa menggunakan herbisida, tanpa mencabut sampai di akar-akarnya, tetapi pisang ini akan mati selamanya walaupun belum berbuah. Jadi buat teman-teman kami yang usia remaja sekitar 15 tahun pasti sangat hafal dengan lirik lagu pohon pisang akan berbuah sekali. Tidak perlu dinyanyikan, cukup dikenang kembali. Maksud kami remaja 15 tahun pada tahun 90-an, teman-teman. Ini kami perlakukan kemarin. Seperti yang kami katakan, tunasnya tetap akan tumbuh, tetapi dia akan kekurangan nutrisi karena ini, teman-teman, yang kami bekas tebang separuh lalu. Kita maksudnya kita sayat sampai setengah lebih sampai di sini, jadi jantungnya yang di dalam atau apalah namanya itu, teman-teman, yang nanti mengantar makanan ke sini itu terputus, teman-teman. Jadi dia tetap tumbuh ini, tapi tunasnya tidak bisa berkembang dan menghitam seperti ini, mati total, teman-teman. Ada yang sedikit panjang tetapi sampai di atas mati juga, karena kami perlakukan sama. Dan sebagian kami hanya sekedar memangkasnya, kami biarkan bertunas kembali, karena di sekitar sini ini teman-teman bisa lihat kami sementara melakukan penyisipan kembali coklat. Om Swastiastu, selamat pagi kawan semua, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buana. Kali ini kami kembali berada di pegunungan, teman-teman, seperti ini. Kami akan memberikan testimoni pentingnya melakukan perampelan atau pemangkasan, bahkan pemangkasan total pada pohon pelindung yang ada di sekitar tanaman durian kita. Seperti teman-teman lihat di belakang ini, pohon durian. Dan di sana juga pohon durian yang agak gembel di atas. Dan sekaligus menjawab ada beberapa pertanyaan teman kami. Penggunaan pupuk Oriato pada tanaman durian akan mengakibatkan tanaman rentan terserang jamur. Dan kami akan berusaha menjelaskan nanti sedikit-sedikit, walaupun dengan bekal ilmu kami yang seadanya, teman-teman. Jadi bagaimana keseruannya? Saksikan terus video kami sampai selesai. Buat teman-temanku yang baru menemukan channel ini, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel yang sederhana ini. Yang belum tekan tombol like, silahkan di like dulu, teman-teman. Jangan lupa di subscribe juga agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten yang kiranya bermanfaat bagi petani pemula. Buat teman-temanku sekalian yang sudah mengikuti video kami dari awal, kami melakukan perampelan atau bahkan perampelan total pada pohon pelindung mempunyai satu alasan, dan alasan terpentingnya kami langsung saja bicara. Seperti ini, teman-teman. Yang lalunya pohon durian ini dia tetap subur, tetap sehat, teman-teman, tapi mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan karena sinar sangat-sangat minim yang bisa ditangkap dari pohon durian ini. Sementara tanahnya ini cukup subur, teman-teman, karena dia berada di agak bawah di lereng seperti itu. Tetapi mengapa yang ada yang lebih di tempat yang agak tinggi, tetapi pol sinar tumbuhnya lebih subur, teman-teman. Itu alasan kami
membuka ruang agar sinar pagi bisa menembus. Walaupun berapa pohon lagi ini kayak pisang hutan ini kami sengaja biarkan karena memang kami lagi melakukan penyisipan kembali bibit kakao yang seperti tadi. Ketika sinar kurang teman-teman, walaupun banyak yang bisa dimakan dari akar durian ini teman-teman, tapi karena daun sangat sulit memperoleh sinar, sedangkan teman-teman semua sudah mengetahui daun ini adalah tempat atau dapurnya dari tanaman atau tumbuhan teman-teman. Sedangkan sinar matahari adalah, kalau kita ibaratkan, gasnya untuk membantu memasak makanan tadi. Jadi makanan yang dikirim dari akar ke daun kebanyakan akan terbuang sia-sia karena tidak adanya bantuan sinar matahari. Jadi fotosintesis tidak bisa berlangsung dengan sempurna teman-teman. Itu menjadi alasan kenapa pohon durian yang kita tanam di tempat yang sangat-sangat rimbun, kadang-kadang daunnya biru tetapi pertumbuhannya sedikit mengalami keterlambatan. Begitu juga sebaliknya, tanaman durian yang kita tanam di awal di puncak pegunungan tanpa naungan sedikit pun juga bisa menghambat pertumbuhannya teman-teman. Daunnya bisa menguning karena kebanyakan sinar matahari. Begitu juga media tempat dia tumbuh teman-teman akan sangat kekurangan air, karena air juga sangat diperlukan oleh tanaman untuk bisa tumbuh dengan sempurna teman-teman. Seperti ini keadaan kebunnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti kita akan bandingkan di sana yang mendapatkan sekitar 60-70% sinar, sedangkan lalu kemarin di sini betul-betul tertutup sinarnya. Itu teman-teman. Jadi baiknya kita imbangi saja penyinaran di kebun kita dengan cara mengatur jumlah pelindung, kapan waktunya yang tepat untuk merampel semua pelindung ataupun merampel sebagian teman-teman. Ini kakao di antara tanaman durian tadi. Kita naik saja, kita akan bandingkan yang pelindungnya pas-pasan mungkin bagi kami. Dia tumbuhnya agak terubus teman-teman, seperti ini. Kita pelan-pelan, ada pala juga, tanaman pala. Untuk tanaman pala sendiri kita tidak bisa terlalu membersihkan seperti tanaman yang lainnya teman-teman. Yang penting dia tidak terlilit hutang. Maksud kami tidak terlilit dengan tali hutan teman-teman. Orangnya yang jangan sampai terlilit hutang teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa buktikan sendiri. Ini umur sama dengan tanaman yang tadi yang kami tanam di bawah, nggak ke bawah, tapi karena penyinarannya pas, tidak terlalu rindang, tidak terlalu rimbun teman-teman, jadi pertumbuhannya sangat baik. Untuk ada pertanyaan teman kami secara offline teman-teman, menanyakan apakah aman penggunaan urea pada tanaman durian, sedangkan urea dapat menyebabkan batang sangat basah. Ketika batang basah akan mudah terserang jamur. Hal itu tidak sepenuhnya keliru dan juga tidak sepenuhnya benar teman-teman. Perawatan yang kita maksud perawatan mencakup di sana setelah penanaman teman-teman, setelah penanaman baik itu tanaman keras maupun tanaman musiman. Perawatan mencakup pembersihan lahan, pemupukan, pelindung, dan juga pencegahan hama dan penyakit. Nah, itu bagi kami perawatan. Jadi jika teman-teman hanya melihat cara kami memupuk atau saudara-saudara kita menggunakan pupuk hanya NPK tok atau urea tok, tentu
kita harus telusuri juga kenapa hal itu perlu dilakukan. Menurut kami Uria, karena di sini kami tidak mempunyai irigasi teman-teman atau pengairan khusus ketika nanti tanaman ini berada pada musim kemarau, makanya kami tanam pelindung. Setelah di awal musim kemarau atau di akhir musim penghujan, kami biasanya segera menurunkan pelindung-pelindung itu, karena kami anggap saat tersebut saat yang tepat bagi kami melakukan perampolan atau penjarangan dari pelindung. Bahkan yang di bawah-bawah sana kami pangkas total teman-teman. Karena efek tadi kami turunkan pelindung, tentunya nanti pohon-pohon yang kita rawat akan melakukan penyesuaian dengan iklim di sekitar kebun kita. Untuk membantu agar tanaman kita tidak stres, kami lakukan pemberian nutrisi berupa pupuk urea atau nitrogen agar lebih mudah lagi diserap. Sekitar 1 minggu sampai 10 hari sudah bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi begitu pelindung kita turunkan, penggunaan urea bagi kami sangat dibutuhkan agar membantu tanaman ini tidak mudah terserang stres teman-teman. Tentu ada kelanjutannya nanti setelah ini, setelah kami melakukan pemupukan, tahapan demi tahapan yang kami lakukan, walaupun perawatan kami sangat-sangat di batas standar, di bawah batas standar teman-teman, kami tetap upayakan merawat sebisanya teman-teman, dengan mengikuti prosedur-prosedur ataupun bekal ilmu yang kami dapat dari bertani hortikultura. Kami rasa tanaman musiman tentu akan sedikit lebih mewajibkan kita untuk lebih disiplin daripada tanaman tahunan seperti ini. Tanaman tahunan 1 bulan 2 bulan kita tinggalkan tidak masalah teman-teman. Nah, ini pohon nangka oren teman-teman yang sempat kami unggah juga berapa kali videonya, baik itu penanaman, pemupukan, dan perawatannya. Kami rasa vlog kami hari ini tentang testimoni bagaimana kami melakukan perampolan pelindung, pemangkasan pelindung, dan melakukan pembasmian pisang hutan seperti ini. Ini terbunuh teman-teman, 2 kali tebas teman-teman. Kita tebas atas, tebas tengah, habis perkara teman-teman. Jadi tidak perlu susah-susah lagi beli herbisida, hanya kita hamburkan untuk membunuh pisang hutan ini teman-teman. Semoga vlog kami bermanfaat. Bukan maksud menggurui siapapun teman-teman, kami hanya ingin berbagi dan berbagi, walaupun nanti materinya sedikit ilmunya. Tentunya pengalaman ini punya manfaat bagi kami sendiri untuk kami evaluasi ke depannya apa yang sudah kami lakukan selama ini. Sampai jumpa di vlog kami yang selanjutnya.